Saya mau tanya tentang ketuhanan Yesus. Kalau Bapak mau tahu tentang Yesus, Wahyu 1 ayat 8 dan ayat 17. Perkataan Yesus, Mbak, bukan Iya, ini perkataan bukan- Yesus, ini ngomong sendiri nih Yesus. bukan buatan Paulus, bukan Loh bukan enggak, gitu. Wahyu ini bukan Paulus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." kayak ada di Quran ya. Kok bisa ya? Bukan mengaku sebagai Yesus, Pak Lado. Dia mengaku Yesus. Soal dia bilang dialah. Oh iya. Oh dialah, iya, dia menunjuk, Oh betul. iya, sorry. Iya menunjuk. bener. Wah, Iya, dia Allah menunjuk. mengaku Yesus. Itu Yang hadis, lahir Pak, siapa? bukan di Quran. Itu hadis perkataan. Ini Quran, Pak. Di abad 1 sudah ada yang mengklaim bahwa dirinya adalah yang awal akhir, yaitu Tuhan Yesus. Pak Samsul, Sahir ini artinya lahir, Pak, KBBI. Iya, ini wahyu banget ini. Ini wahyu 1 ayat 8 banget nih. Samsul Rizal tidak berkutik debat dengan Agatha, Prof. Metatron, dan Ladusing. Benarkah Allah menyebut Yesus yang johir dan batin? Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Ada lagi yang mau ditanya, Pak Samsul? Saya bukan menghujat, saya cuma nanya tadi. Iya. Gak ada yang bilang Bapak menghujat kok. Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Saya mau tanya tentang ketuhanan Yesus. Kalau Bapak mau tahu tentang Yesus, Wahyu 1 ayat 8 dan ayat 17. Perkataan Yesus, Mbak, bukan Iya. Iya, ini perkataan bukan- Yesus, ini ngomong sendiri nih Yesus. bukan buatan Paulus, bukan Loh bukan enggak, gitu. Wahyu ini bukan Paulus, Yohanes ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, 17-18-nya, Pak. Oke, itu Yesus ya, ngomong sendiri ya. Kita kagak deh bawa narasi orang. Nih, 17. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes ngomong ya, tersungkurlah aku di depan kakinya Yesus, sama seperti orang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. ini perkataan Yesus sendiri ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kayak ada di Quran ya. Kayak mirip-mirip ya, Al-Hadid ayat 3 ya. Kok bisa ya? Ini Allah mengaku-ngaku sebagai Yesus. wah, Allah mau ngaku-ngaku sebagai Yesus. Yang awal dan yang akhir. Yang Bukan mengaku sebagai Yesus, Pak Lado. Dia mengaku Yesus. Soal dia bilang dialah. oh iya. Oh dialah, iya, dia menunjuk, Oh betul. iya, sorry. Iya menunjuk. bener. Wah, Iya, dia Allah menunjuk. mengaku Yesus. Mantul. Iya, Jadi yang awal dan yang akhir itu Yesus menurut Allah. Makanya waktu ada ayat
Al-Azab ayat 56 itu yang Allah bersolawat itu ya kita tahu ya dia solawat kepada siapa kan. Kita buka Al-Hadid Pak ya, Al-Hadid 3 supaya kita lihat perkataannya apa. Ini perkataan Allah Pak ya. Ini Allah yang berkata, dia menunjuk kepada siapa? Dialah yang awal, yang akhir, yang sohir, yang lahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia menunjuk bukan dirinya. Seandainya dia di sini dikatakan aku, berarti itu menunjuk ke Allah atau kami Kalau menunjuk ke aku itu Allah. Tapi dia. ini dialah. Dialah yang awal, yang akhir, yang sohir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya, jadi Allah menunjuk ke Yesus. Yesus kan yang awal, yang akhir, Itu yang sohir, yang lahir, ya, Zahir. dan zahir. Oke, apa artinya zahir, Pak? Kenapa tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini? Zahir kan bahasa Arab. Kenapa tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, zahir ini? Zohir itu apa Pak? Itu Oh, zahir itu. dan batin. Hah? Zahir dan batin itu kan. Iya, Zohir. zahir itu apa? Mohon maaf, titik-titik dan batin. Lahir kan, Pak? Lahir kan? Kalau Bapak mengakui bahwa Allah Bapak lahir, mau tidak? Itu hadis, Yang lahir Pak, siapa? bukan di Quran. Itu hadis Ku- perkataan. Ini Quran, Pak. Ayat QS berapa 57 Ini ayat 3 Quranmu ini direvisi. Al-Hadid. Hadis itu bukan Al-Quran, Pak. Al-Quran, Pak. Al-Hadid. Hadis Al-Hadid. katanya. Oke, saya bukakan. Ya, Al-Quran Kemenak ini nih. Kita lihat Al-Hadid. Ini kan ada Al-Fatihah ya, terus ke bawah Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Isra, Toha, Anbiya, An-Nur, Furqan, Namal, Kasas, Luqman, As-Sajdah, Azab, Sabah, Yasin, Sad, Fusilat, As-Sukruf, Al-Haq, Al-Fat, Hujarat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Waqiyah. Al-Hadid nomor 57, Pak. Ayat 3. Apa yang Allah katakan? Kita baca, Pak ya. Huwal ahlu wal akhiru wal sahiru wal batinu wa huwa bikuli sya'in alimu. Sari tilawahnya. Dialah yang awal, maha akhir, maha sahir, dan maha batin, maha mengetahui segala sesuatu. Yaitu Pak ya. pemahaman. Bukan pemansa ini. Terus dia ini menuju kepada siapa, Pak? Menurut Bapak? Tadi kan sudah dibukakan ayatnya, pengakuan Yesus bahwa akulah yang awal dan yang akhir ya. Menunjukkan ke Tuhan, ke Allah. Iya, domirnya ini apa? Domirnya dialah. Dialah yang maha awal. Iya, siapa ini dia? Ya Allah, Pak. Allah. Dialah Allah, berarti Yesus Allah. Mana itu ada Yesus? Oke, yang berkata dalam Al-Quran ini siapa ini? Perkataan siapa ini? Dialah. Katanya Al-Quran perkataan Allah.
kalamullah. Itu Oh, Yesus dia anak berkata dialah. bukan Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir. Maha akhir. Dia ini siapa, Pak? Di abad 1 sudah ada yang mengklaim bahwa dirinya adalah yang awal akhir, yaitu Tuhan Yesus. Di sini dikatakan menunjuk ke bukan dirinya, bukan diri Allah ini. Dia. Gimana ini? Kalau ini Allah, berarti Allah lahir, Pak, ya? Kalau di keimanan saya enggak pada lahir. Oh ya, berarti bukan Allah ini, bukan Allah SWT. Dia menuju ke orang lain. Itu Jadi kan yang maha dialah. awal dan yang maha akhir bukan Allah SWT dong. Al-Quran itu kan itu dari malaikat Jibril kan. Oke, berarti ini Allah, Pak. Yang Dia bilang ini dialah Allah. itu yang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Iya. Ya. Dia ini domirnya kemana, siapa ini domirnya? Jadi malaikat Jibril ngomong dialah yang maha awal. Oh ya, ada masalah, Pak. Oke, domir kemana, siapa ini? Domirnya ke siapa? Menuju ke siapa? Jadi kita nggak usah bahas yang hal-hal kecil, Pak. Ya dialah ke Allah itu, Pak. Allah, oke. Berarti Allah mau lahir. Loh, Bapak nggak mengerti, itu zahir bukan batin. Oke, kenapa jadi diterjemahkan ini? Kenapa dibiarkan dalam bahasa Arab? Loh, karena kami awalnya dari Arab, bukan kayak Oke, Kristen kenapa? awalnya dari Israel, Oke. tapi nggak percaya. Orang Israel tuh nggak percaya Yesus itu Oh, oke. Ada kalau bahasa Arab ada tidak yang? Kenapa ya kata Apa yang ini diterjemahkan? Awal Karena diterjemahkan, begini, Pak, karena akhir diterjemahkan, giliran sohir tidak. Jadi begini Pak, ya kami jelaskan dulu. Penerjemahan Ya. manusia itu kadang-kadang nggak pas. Makanya yang nggak kalau pas. itu yang tidak bisa dipahami. Oke, Itu tetap. anggaplah terjemahan ini tidak pas, kita ganti. Nggak, Ini boleh juga. nggak saya bertanya dulu Pak. Tunggu sabar, ini kita lagi ada topik yang sangat menarik ini. Kita mau tahu siapa yang awal dan yang akhir ini. Kamu Coba berkata, Bapak buka surat Al-Ikhlas Pak, coba. tunggu sabar dulu, sabar. Ya, coba buka Al-Ikhlas dulu, itu lebih jelas Pak, lebih nyata, coba. Oh, jadi dialah ini? Gimana? Ini tidak nyata ini ayatnya. Katanya Al-Quran diturunkan Allah, Pak. Jadi begini, seandainya saya secara bilang, rinci. Bapak itu ibaratnya labusing, nah dialah labusing, nah seperti itu Pak. Dia tidak apa-apa, oke lah, dialah ladusing, oke. Malaikat Jibril berkata, dialah si Allah lah yang awal. Nah, itu kan paham, pinter. Tunggu Oh Pak gitu, Ladu, berarti Pak. Allah mau lahir. Tunggu Oh Pak Pak, Ladu. zahir Pak, bukan lahir. Kalau dia mau pakai Al-Ikhlas itu ada kata kul. Ya, kul Coba itu buka, artinya Pak, coba buka katakan. Al-Ikhlas, coba buka. Nggak nyambung. Al-Ikhlas itu menggunakan kata kul. Katakanlah. Di sini nggak ada Coba buka katakanlah. Al-Ikhlas dulu Pak, Al-Ikhlas dulu, dibuka dulu. Di sini nggak ada katakanlah. Di sini mau betul-betul langsung dialah yang awal dan yang akhir. Nggak ada katakanlah. Artinya Ya, memang itu kan Allah begini, sendiri Pak. Itu langsung. kan perkataan malaikat Jibril menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Loh, dialah. bukan. Ini di Al-Hadid ini tidak ada katakanlah. Berarti ini pernyataan Allah langsung. Dan kami memang nggak Untuk- bilang itu kata itu kan dialah Pak. Itu kan Iya, kata berarti malaikat kalau Jibril kamu- yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, Al-Ikhlas itu ada kata kul, katakanlah. Nah Di coba sini buka. nggak Nah ada. itu baru perkataan. Coba buka dulu. Buka. Kau nggak ada data, buka-buka. Orang emang Loh, data jelas-jelas di sini. gimana? Jelas-jelas di sini ada terjadi kebingungan ya, tidak menggunakan Awas ya, kata Pak ya. kul. Orang Kristen Yang jangan kedua. kebakaran pondok ya. Jenggot saya udah kebakaran nih Pak. Itu kan penyampaian malaikat Jibril kepada kanjeng Oke. Nabi. Makanya dia. Berarti Allah mau lahir. Loh itu kan zahir, bukan lahir. Zahir, Pak. Ya, saya apa artinya? Nah makanya Bapak coba buka apa arti zahir.
Lahir, saya sudah buka lahir. Oh, bukan lahir, Pak. Itu kan zahir. Makanya itu zahir dan batin, Pak. Oke, kita buka Pak ya. Arti Pak lahir. kampus aja Pak Ladu. Ya biar dia nanti mau lari kemana lagi. Oh, nggak bakal lari, Pak. Saya tunggu sampai kapan. Pak Ladu buka KBBI aja Pak Ladu. KBBI Zahir itu. Oke, KBBI Sahir ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak Samsul, Sahir ini artinya lahir Pak, KBBI. KBBI loh itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia loh. Lahir, makanya kalian tidak mau terjemahkan ini, tetap Sahir. Kalian tidak mau kalian tidak mau terjemahkan ini Sahir, dibiarkan dalam bahasa Arab terus. Kenapa artinya? Lahir. Allahmu lahir. Emangnya Yesus tidak lahir? Ah, iya, makanya dia menunjuk yang awal dan yang akhir itu adalah Tuhan Yesus. Betul tidak? Melkisedek bilang itu yang awal Nah, ujungnya yang Maha mengetahui adalah Tuhan Yesus. Maha awal itu, yang awal itu adalah Tuhan Yesus, yang akhir itu adalah Tuhan Yesus, yang lahir itu adalah Tuhan Yesus, yang batin itu adalah Tuhan Yesus, dan Maha mengetahui itu adalah Tuhan Yesus. itu Yesus yang daging apa itu? Oke, Allahmu Sahir lahir tidak? Iya ini wahyu banget ini wahyu 1 ayat 8 banget nih. Ini udah nggak bisa lari kemana-mana, semuanya pas nih kata-katanya. Bagaimana? Kalau kamu menunjukkan ke Allah, Allahmu apakah Allahmu lahir? Oh tentu tidak. Kalau menunjukkan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus lahir? Iya. Samsul Rijal sebagai seorang Muslim bertanya kepada Agatha, Prof. Metatron, dan Ladusing terkait dengan ketuhanan Yesus. Kalau dijabarkan lebih luas dan mendalam, pertanyaan yang sering dimunculkan adalah, pernahkah Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Kalau iya, mana buktinya? Adakah fakta itu ditemukan di dalam Alkitab? Saya melihat jawaban yang diberikan saudari kita Agatha tidak bertitik tolak dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Tidak juga dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Karena memang seringkali para apologet dan polemikus di luar Kristen mengambil sebuah konklusi yang keliru dan salah, bahwa Pauluslah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Sebenarnya pernyataan atau kesimpulan seperti itu merupakan kesimpulan yang ngarang bebas. Seolah-olah Yesus itu menjadi Tuhan karena diangkat, dibuat, dijadikan oleh Rasul Paulus. Tidaklah benar demikian. Saudari kita Agatha langsung merujuk kepada apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dan 17. Yang jelas-jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, serta yang maha kuasa. Yesuslah Alfa dan Omega. Yesus dalam eksistensi kekalnya adalah sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Adapun kelihatannya Agatha tidak bertitik tolak dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Karena seringkali para apologet maupun polemikus di luar Kristen menyimpulkan Yesus di situ bukan Tuhan, tetapi Tuhan.
Memang di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, Yesus jelas berkata begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat ini secara eksplisit, jelas, terang benderang memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan dengan berkata, memang akulah guru dan Tuhan. Argumentasi yang sering dibangun oleh orang-orang di luar Kristen, sebenarnya terjemahannya bukan Tuhan tetapi Tuan. Saya mau sampaikan kepadamu saat ini, kata Tuan atau Tuhan memiliki bahasa asli Yunani, kurios. Bahasa Inggrisnya Lord. Kurios atau Lord itu bisa diartikan Tuan maupun Tuhan. Jadi tidak pernah menjadi problem masalah bagi kami orang-orang Kristen. Mau Anda terjemahkan Tuan maupun Tuhan, yang jelas bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggrisnya Lord, itu merujuk kepada gelar jabatan kepenguasaan fungsionalnya. Yang terpenting Yesus itu Tuan atau Tuhan atas apa? Itu perlu menjadi sorotan, karena kata Tuan maupun Tuhan bisa ditujukan kepada manusia terhormat di dunia ini. Misalnya Charles, Tuhan Charles atau Tuan Charles, bisa saja. Dalam arti penguasa Charles, tidak ada masalah. Tapi Charles sebagai penguasa di Inggris tidak boleh disamakan dengan Yesus sebagai penguasa atau Tuhan. Kenapa demikian? Matius pasal 28 ayat 18 jelas berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata segala kuasa di sini, segala kepenguasaan, segala ketuhanan diberikan oleh Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya kepada Yesus. Kenapa perlu diberikan? Bukan menunjukkan, membuktikan Yesus itu lebih rendah dari Bapa, tidak. Tapi memang Allah itu bersama firman dan rohnya. Roh adanya, tidak terlihat. Jadi kepenguasaan yang dimiliki oleh Allah Tritunggal Maha Kudus diberikan kepada Yesus yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga dunia bisa melihat, menyaksikan kepenguasaan ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Tritunggal Maha Kudus itu termanifestasikan, dinyatakan di dalam melalui oleh Yesus Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 16 jelas berkata, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja itulah Yesus. Tuan di atas segala tuan itulah Tuhan Yesus. Karena apa? Oleh karena Yesus adalah penguasa atas sorga dan bumi. Jadi perlu dimengerti oleh saudara kita Samsul Rijal dan banyak apologet, para polemikus di luar Kristen. Yesus itu Tuhan dan Allah. Yesus itu Tuhan dalam gelar jabatan fungsional kepenguasaan. Tapi Yesus itu Allah dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.